Banyak yang berpikir bahwa semakin modern sebuah peradaban, maka akan semakin sekuler peradaban itu. Dan dengan begitu, agama perlahan-lahan akan memudar. Dalam kondisi yang seperti itu, maka akan sulit tentunya bagi partai berbasis agama untuk bisa bertahan. Apalagi di negara-negara yang memang sudah lama memisahkan agama dari urusan negara. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Dan ini terjadi bukan di negara-negara yang memang punya tradisi agama yang kuat dalam politik. Ini terjadi di Eropa, di jantung sekularisme modern. Eropa adalah benua yang paling sering dikaitkan dengan masyarakat pasca agama. Benua ini punya tingkat religiusitas terendah di dunia dan punya konstitusi yang tegas memisahkan agama dari negara. Tapi di pemilu Parlemen Eropa 2024, Partai Rakyat Eropa yang berbasis Kristen Demokrat justru bangkit. Mereka meraih 184 dari 720 kursi dan jadi blok terbesar setelah sebelumnya kehilangan kursi di 3 pemilu berturut-turut. Di Jerman, negara yang sangat sekuler, tempat gereja-gereja besar justru sedang kehilangan jutaan jemaat setiap tahun. Christliche Demokratische Union Deutschland dan Christliche Soziale Union in Bayern yang Kristen Demokrat tetap jadi kekuatan politik terkuat. Mereka punya sekitar 30% suara di pemilu Eropa 2024. Dan yang menariknya adalah mereka tidak menang karena pemilihnya tiba-tiba jadi lebih religius. Tapi mereka menang karena berhasil bertransformasi dari partai agama menjadi partai nilai. Karena di dalam agama terdapat nilai keluarga, stabilitas sosial, dan agama bukan lagi identitas utamanya, tapi adalah nilai. Meskipun DNA-nya tetap ada. Tapi tidak semua partai agama bisa melakukan hal itu. Di Turki, partai AKP-nya Erdogan, yang selama 2 dekade nyaris nggak tersentuh dengan platform Islam politiknya justru menderita kekalahan terburuk sejak partai ini berdiri. Di pemilu lokal 2024, mereka kalah dari partai sekuler CHP. Untuk pertama kalinya dalam lebih dari 40 tahun, partai sekuler jadi yang terkuat secara nasional. Tapi yang lebih menarik justru fakta bahwa yang menggerus suara AKP bukan cuma partai sekuler, tapi juga partai Islam baru yang justru lebih ideologis, yakni Partai YRP atau Partai Kesejahteraan Baru. Mereka masuk dengan pesan yang sederhana, bahwa AKP sudah lupa akar Islamisnya, dan sudah terlalu berkompromi dengan kekuasaan. Naiknya YRP dalam politik elektoral menandakan bahwa partai agama lebih disukai daripada partai yang catch-all dan pragmatis. Rakyat Turki kembali ke agama lagi setelah mengalami zaman sekularismenya. Jadi ada 2 pola yang kelihatan di sini, dan keduanya menarik untuk diperbandingkan. Pola yang pertama, seperti yang dilakukan partai-partai Kristen Demokrat di Eropa. Mereka bertransformasi jadi partai nilai, bukan lagi partai agama. Agama justru dilihat dari substansi nilainya, bukan sebagai kedok dan topeng supaya kelihatan dekat dengan Tuhan dan suci. Strategi ini terbukti berhasil bahkan di negara-negara yang semakin sekuler. Pola yang kedua, seperti yang terjadi di Turki, bahwa partai yang mencoba menjadi pragmatis, membuka diri ke semua orang, meninggalkan identitasnya, justru ditinggal pemilih intinya dan digantikan dengan partai baru yang lebih asli. Yang menarik adalah 2 pola ini terjadi di konteks yang sangat berbeda. Eropa yang sekuler, maju, pasca agama, dan Turki yang merupakan muslim mayoritas dengan sejarah panjang antara sekularisme negara dan Islam politiknya punya paradoks yang sama, bahwa partai agama yang bertahan bukan yang paling keras berteriak soal agama dan bukan juga yang paling banyak kompromi. Yang bertahan adalah yang tahu persis siapa pemilihnya dan tetap berbicara kepada mereka.